bagaimana evaluasi pemerintah daerah mengenai kebijakan anggaran dalam seleksi guru P3K. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan seleksi administrasi guru P3 sebaiknya dikembalikan ke pemerintah daerah, Bapak. Mempertimbangkan banyak permasalahan teknis dalam pelaksanaan administrasi, antara lain tadi banyaknya peserta yang tidak memenuhi syarat malah lolos seleksi administrasi, sehingga akibatnya tidak bisa mendapatkan NI P3K, Pak, dan sebagainya. Itu persoalan-persoalannya. Terus kemudian kesimpang siuran dan ketidaktegasan Panselnas dalam menentukan kelulusan seleksi administrasi, terutama terkait formasi yang membingungkan para pelamar dan pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk memberikan keputusan itu. Selanjutnya, program ya tiap daerah, meskipun ada kesamaan beberapa, tapi saya tertarik dengan yang tadi statement dari Bapak Asda dari Yogyakarta, yang menyatakan bahwa seleksi sebaiknya dikembalikan ke daerah saja. Nah, apakah dari provinsi lain juga menyatakan hal yang sama? Kalau memang semua daerah merasa keberatan dengan adanya terpusat, begitu, apalagi kan kebutuhan guru yang paling tahu adalah daerah masing-masing, ya kan? Apalagi tadi beberapa ada anggaran yang juga dibebankan kepada APBD, yang seperti pemberkasan dan lain sebagainya. Dan selama ini ketika awal-awal panja ini dibentuk, kita menemukan memang banyak daerah yang juga takut untuk mengusulkan, karena memang waktu itu ada belum tersosialisasikannya anggaran gitu ya. Jadi mungkin ini juga salah satu yang menyebabkan banyak yang tadi informasinya banyak tapi juga nggak terisi begitu. Bahkan tadi di provinsi yang saya baca nih di NTB ada yang formasi banyak, peserta banyak, tapi yang diterima sedikit begitu ya. Nah, ini juga menjadi suatu pertanyaan tersendiri. Nah, sekarang saya bertanya lagi, apakah memang seluruh provinsi Indonesia yang mungkin yang diwakili oleh 5 provinsi yang ada di sini, apakah memang ingin kembali seleksi ini dikembalikan kepada daerah? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang disampaikan oleh Pak Asisten Yogyakarta, yaitu persoalan ini dikembalikan kepada daerah, ini juga kemarin sudah disampaikan dengan Wali Kota Kupang, Bu, bahwa rekrutmen ini seyogianya disampaikan kepada kepala daerah masing-masing. Karena apa? Karena mereka lah yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan dan segala macamnya. Satu itu. Poin kedua, kemarin juga banyak disampaikan Ibu Pimpinan, bahwa rekrutmen ini seyogianya juga tidak disamaratakan, tapi ada skala prioritas atau mungkin bahkan honorer yang sudah lebih di atas 30 tahun itu tidak usah ikut seleksi lagi, langsung diangkat saja. Ini bagian dari bentuk penghargaan negara terhadap para guru honorer. Kenapa? Karena kalau mereka disamaratakan dengan yang lebih muda-muda, apalagi nanti posisi mereka ada di daerah terpencil, mohon maaf, mungkin mereka yang usianya lebih tua dan agak gaptek, ini kesulitan tersendiri buat mereka mengikuti teknologi yang ada. Yang kedua itu. Yang ketiga, ini juga ada kecenderungan mereka meminta di seleksi yang ketiga nanti itu passing grade-nya dikurangi, tidak seketat di periode 1 dan kedua. Lagi-lagi ini juga sangat kami rasakan bahwa seperti apa yang tadi teman-teman sampaikan di periode sebelumnya, kita juga harus bisa membedakan mana daerah yang bagus atau malah daerah-daerah yang terpencil. Kalau istilah saya mungkin ada tiga kriteria atau 3 klaster. Ada klaster A, klaster B, klaster C. Klaster A yang memang segala sesuatu kebutuhannya, infrastruktur dan segala macamnya ini sangat mencukupi. Misalnya seperti wilayah Jawa. Ya. Wilayah Jawa kan tidak wilayah Jawa aja, itu kadang-kadang juga terkendala dengan sinyal. Ini yang klaster A, apalagi yang klaster B dan klaster C. Saya kira ini sangat menyulitkan sekali. Itu yang ketiga, passing grade. Oleh karenanya saya kira P3K ini buat kepala-kepala daerah ini bagikan buah simalakama. Tidak diikuti ini nanti juga bisa kena teguran dari pemerintahan pusat karena tidak patuh, tapi diikuti juga ini seperti apa yang tadi teman-teman sampaikan juga, ini seolah-olah mendapat PHP atau angin surga saja. Yang semulanya sangat sepakat sekali, sangat semangat sekali, tiba-tiba
sebagian dari gaji itu dilimpahkan kepada menjadi beban daerah, ini tidak ditanggung oleh pusat semua. Saya kira apa yang menjadi persoalan ini, Bapak dan Ibu sekalian, tetap harus semangat. Kami di Komisi 10 akan tetap memberikan mengkonfirmasi apa yang menjadi afirmasi ini kepada kementerian terkait. Kami akan meminta kepada Kemendikbud dan agar memberikan solusi apa yang menjadi terbaik penetapan NIK P3K ini, khususnya seleksi tahun 2001 dan sebelumnya, agar mereka-mereka yang sudah lulus misalnya tapi formasinya nggak ada, ini juga lebih ribet lagi. Sudah lulus tapi nggak ada formasinya, ini kan baik yang ikut panja maupun tidak panja, insya Allah akan satu kata untuk ikut memperjuangkan apa yang menjadi semangat kepala pimpinan daerah se-Nusantara ini. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rekrutmen CPNS dan P3K di tahun ini, sudah sering saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa melihatnya di playlist Info CPNS dan P3K tahun 2022. Di sana juga terdapat kumpulan soal P3K tahun 2022 berdasarkan kisi-kisi terbaru dari Kemenpan RB. Supaya tidak ketinggalan update informasi penting lainnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.